hadiya lahu la hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang saya bergabung di sini. Kepada saya oleh panitia diberi tugas untuk membahas tentang bagaimana kita melakukan atau menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini, terutama ketika kita sekarang ini mengalami masa di mana pemerintah memutuskan untuk melakukan pelonggaran, gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya? Baik. Jadi saya ingin bercerita dulu tentang wabah ini. Mungkin sebagian kita sudah sering membaca, tapi saya yang mereview sedikit. Yang pertama, sebetulnya wabah corona ini bukan sekali ini saja, tetapi sudah berulang dalam abad ini saja. Jadi pertama kali corona itu sebenarnya virus-virus yang banyak terjadi ketika orang itu ada influenza begitu ya, tapi bukan flu ya, influenza yang virus influenza itu berbeda lagi, tapi orang suka bilang pilek, batuk itu bisa terjadi dan umumnya tidak ditengarai, tidak disadari karena sembuh sendiri. Tapi yang kemudian beresiko mematikan dan menjadi penyebaran luas, menjadi pandemi itu artinya penyebaran luas mewabah, itu adalah pada tahun 2002 sampai 2004 itu di China itu mereka menyebutnya SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu waktu itu berjalan sekitar 18 bulan. Jadi kalau ini terjadi SARS yang kedua kali, karena itu kemudian PBB menyebutnya sebagai SARS-CoV-2 atau SARS-CoV yang kedua. Karena mirip sekali kondisinya, itu mirip sekali dengan, atau virusnya itu dianggap saudara sepupu dari virus yang tahun 2002 itu. Nah, kalau kita belajar dari waktu kejadian itu, virusnya itu kemudian resolusi atau hilang sendiri setelah 18 bulan. Nah, kita kan kemarin ribut itu mulai dari Januari kan, sebetulnya mulai kasusnya adalah Desember, tapi kemudian menjadi mewabah itu bulan Januari. Lah, kalau 18 bulan ya ditunggu aja, nanti juga ketika kejadian yang di Hong Kong pada waktu itu juga 18 bulan dia hilang sendiri. Hitung 18 bulan berarti 1,5 tahun, jadi ya hitung-hitung Juli tahun depan lah kira-kira gitu. Tapi ada kejadian juga coronavirus yang kedua, itu yang terjadi di Timur Tengah yang kita pernah dengar namanya adalah MERS-CoV. Itu sekitar 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, berbedanya adalah ini lebih mematikan. Kalau yang kemarin itu kematiannya sekitar 10%, ini 30% sampai sekarang. Nah, yang jadi masalah adalah MERS itu nggak pernah hilang, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita pergi ke Timur Tengah, setiap saat selalu masih ada resiko untuk tiba-tiba kita kena MERS dan meninggal di situ. Karena kematiannya 30% dari 3 orang yang kena infeksi, satunya meninggal. 3 orang kena infeksi, satunya meninggal. Kalau dari SARS, dari 3 orang kena infeksi, belum tentu ada yang meninggal. Tapi kalau dari 10, 1 meninggal. Tapi beda. Pada waktu terjadi tahun 2013 itu terjadi pandemi, artinya terjadi wabah. Kalau sekarang kondisinya MERS itu endemi. Endemi itu artinya ada aja, setahun tuh ada 1, 2, sepanjang tahun ada tapi tidak mewabah. Jadi wabahnya selesai, penyakitnya ada terus. Kalau yang SARS pertama itu penyakitnya hilang sama sekali, kita nggak tahu kemana itu sekarang. Nah, yang sekarang ini untuk yang SARS-CoV-2 yang sejak Desember 2019 itu kematiannya jauh lebih kecil. Kalau yang pertama 10%, MERS itu 30%, kita kematiannya sekarang itu hanya 4,7% sampai titik saat terakhir ini di dunia. Jadi kalau di Indonesia sendiri sekarang 4,9%. Tapi kalau karena dia sangat menularkan, itu menjadi angkanya jadi besar. Contoh adalah SARS yang pertama itu totalnya itu hanya 8.100 dalam waktu 8 bulan pertama. Akibatnya total kematiannya itu adalah sekitar 800 orang saja di seluruh dunia. Sementara MERS itu hampir 3.000 orang, 2.500-an lah sampai hari ini. Kemudian total kematian sampai hari ini belum sampai 1.000. Tetapi COVID-19 ini itu sampai saat ini kasus di seluruh dunia sudah lebih dari 10 juta. Jadi walaupun kematiannya hanya 4,7%, di Indonesia 4,9%, itu totalnya sudah lebih dari 500.000 orang meninggal. Jadi kalau kita bicara tentang kira-kira berbahaya tidak untuk meninggal, tidak. Karena 80% lebih, 90% orangnya, 80% itu orang tidak bergejala, lalu sisanya lagi gejalanya juga ringan. Jadi kalau kena COVID gimana? Tenang saja, nggak usah panik. Tapi
tapi risiko kematian itu ada. Jadi takutnya bukan setelah kena. Takut COVID itu bukan setelah kena. Setelah kena, insya Allah 80% lebih kita akan selamat. Takutnya kapan? Takutnya sebelum kena. Jadi khawatir jangan sampai kena, karena kalau kena ada risiko kematian walaupun kecil. Saya pernah mendengar waktu itu ada kawan saudara-saudara kita, misalkan di Mataram tuh saya pernah viral mendengar ada video yang mengatakan bahwa satu kelompok jamaah tertentu sedang furuj, kemudian diperiksa, di sweeping karena berkumpul terlalu banyak, di sweeping akhirnya ternyata banyak yang positif, akhirnya harus dikarantina. Setelah itu keluar, mereka mengatakan bahwa tidak ada itu, kami dikarantina selama ini juga hanya di penjara saja, di rumah sakit, tidak ada tindakan apa-apa, kami sehat-sehat saja. Toh ternyata tidak sakit, jadi sebetulnya virus ini bohong. Ya, itu kalau menurut saya kurang bersyukur, karena ternyata dia Allah takdirkan untuk masuk yang 80% tidak bergejala, tapi tidak disyukuri dan justru tidak memahami itu. Karena apa? Karena kalau sampai kemudian dirawat karena sakit, bukan karena isolasi, itu kematian meningkat sampai 20%. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut sebagai COVID-19 itulah nama penyakit. Penyebabnya itu adalah virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 yang 2002, dan sekarang ini namanya disebut SARS-CoV-2, penyakit. Kalau timbul penyakit namanya COVID-19 atau COVID-19. Saya ingin bercerita dulu tentang gaya hidup virus. Virus itu adalah satu makhluk kecil yang dia tidak butuh energi, dia tidak makan, dia tidak minum, bahkan dia tidak kawin, tidak bereproduksi. Tapi dia bisa hidup dalam bentuk aktivitas hidupnya itu cuma bereproduksi, memperbanyak diri. Jadi dia tidak kawin, tidak makan, tidak butuh energi, aktivitas kehidupannya hanya satu, yaitu aktivitas kehidupan yang paling primordial, yaitu beranak. Jadi tidak kawin, tidak apa, tapi dia beranak, yaitu memperbanyak diri. Caranya adalah dia itu setengah makhluk hidup, setengah makhluk mati. Jadi saya selalu ibaratkan dia seperti e-card, e-tol, e-KTP, e-money, semua itu makhluk mati. Tapi kalau coba-coba kita tempelin dia di sensor, maka tiba-tiba dia bisa menggerakkan pintu terbuka, bisa menggerakkan gerbang tol terbuka, bisa mengeluarkan uang dari ATM, gitu. Padahal dia adalah benda mati. Nah, virus itu seperti itu. Nah, dia ketika menempel di sel manusia, dia tiba-tiba menjadikan sel manusia itu sebagai mesin fotokopi, akan memperbanyak virusnya atau menjadikan sel manusia itu sebagai mesin pencetak kartu e-money. Jadi tiba-tiba e-money-nya jadi keluar terus dari mesin itu sampai ujung-ujungnya mesin itu mati. Kalau mesin itu ibaratnya sel manusia, ya sel manusia itu mati karena kelelahan atau pecah ketika mencetak beranak, anak virus yang begitu banyak. Nah, gimana cara supaya kita mengatasi virus ini? Satu-satunya, jangan tempelkan virus ini kepada sel manusia atau mesin fotokopi tadi. Jangan tempelkan e-money atau e-card tadi ke mesin kopi virus. Kira-kira gitu. Dengan demikian nanti lama-lama kartu itu akan tidak bekerja lagi. Itu kira-kira pengibaratannya. Makanya orang suka distancing. Jangan kemudian berdekatan supaya virusnya tidak bisa melompat ke sel hidup yang lain. Kalau selnya mati bagaimana? Misalkan manusianya sudah keburu meninggal gimana? Itu sama seperti ibarat kita menempelkan e-card tadi ke mesin fotokopi yang rusak. Ya nggak bisa bekerja juga. Artinya sebetulnya virus itu akan segera mati kalau manusianya sudah meninggal. Walaupun butuh berapa hari. Nah, sekarang kita bicara tentang risiko beratnya penyakit. Saya sampaikan tadi 80% kasus itu ringan, bahkan tidak bergejala, hanya sekitar 14% yang perlu dirawat. Tetapi ada mereka yang kemudian berisiko untuk meninggal. Siapa yang berisiko meninggal? Itu kalau di luar negeri lebih dari 60 tahun. Itu ternyata jauh lebih besar kematiannya. Tapi di Indonesia, jangan hati-hati, jangan lengah. Kenapa? 46 tahun ke atas itu berisiko untuk meninggal. Jadi mereka-mereka yang sudah 46 tahun ke atas, silahkan berhati-hati jangan sampai kena COVID-19. Kalau di bawah itu, umumnya gejalanya ringan. Terus laki-laki lebih berisiko untuk meninggal. Ada penyakit lain, kalau dokter menyebutnya komorbid, itu penyakit lain, yaitu penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit paru, hipertensi, punya autoimun seperti lupus. Kalau yang barangkali punya seperti itu,
berisiko untuk meninggal lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, nanti kita bicara tentang PSBB pelonggaran. Bagaimana ini? Ya idealnya mereka-mereka yang punya sakit ginjal, sakit jantung, hipertensi, darah tinggi, dan di atas 46 tahun masuk kandang, diisolasi. Terus siapa yang bekerja? Siapa yang cari nafkah? Ya yang di bawah 45 tahun. Idealnya begitu. Tapi apakah itu bisa mampu laksana? Allahu a'lam bishawab. Tentu kita harus bicarakan lebih panjang lagi. Nah, sekarang banyak orang berbicara tentang herd immunity atau imunitas massal. Jadi, saya hanya ingin sampaikan bahwa sama seperti di gambar ini, kalau ada satu orang sakit, maka dia akan menularkan kepada orang yang masih biru di sekitarnya. Akibatnya yang biru menjadi merah. Tapi kalau kemudian orang di sekitarnya itu, orang serumahnya itu banyak yang sudah imun, divaksinasi misalkan, maka dia tidak bisa menularkan ke tetangganya walaupun tetangganya masih biru. Akibatnya kemudian kartu itu tidak bisa nempel di tempat yang dia bisa memperbanyak diri, akibatnya lama-lama dia mati sendiri virusnya dalam beberapa hari. Nah, itu harapannya kita akan menghentikan virus dengan seperti itu. Nah, karena tidak ada vaksinnya, maka satu-satunya cara yang diharapkan orang sekarang adalah vaksinasi alami, yaitu tertular. Orang tertular sedikit-sedikit, tidak sampai sakit, dia akan jadi kebal. Yang jadi masalah sekarang ini adalah proses itu masih terjadi. Nah, yang kalau kebetulan tertular itulah yang hipertensi, gula darah, darah tinggi, dan 46 tahun, maka dia berisiko meninggal. Kan kita nggak mau ambil risiko itu. Jadi gimana caranya menulari pada khusus di bawah 45 tahun dan tidak di atas 46 tahun? Itu yang sulit. Nah, itu yang menjadi kesulitannya. Tetapi marilah kita setiap keluarga yang mengatur sendiri diri keluarga kita. Siapa yang beresiko, siapa yang punya gula, punya darah tinggi, nah itu mulai dikurangi, sementara mereka yang lebih bawah lebih banyak beraktivitas, tapi jangan membawa pulang penyakitnya ke rumah. Dengan cara di luar berhati-hati, tidak ketularan, sebab kalaupun ketularan, virusnya akan mati di dalam beberapa hari, dia tidak akan jadi sakit, tapi dalam beberapa 1, 2, 3, 4 hari, dia masih bisa nularin orang tua di rumah. Nah, itu yang diharapkan tidak terjadi. Karena itu bagi mereka yang pergi-pergi keluar, ya silahkan kalau pulang, selama pandemi ini jangan berinteraksi dengan anggota keluarga yang usianya lanjut, punya diabetes, darah tinggi, dan seterusnya. Saya malah ngebayangin kalau begitu ceritanya, kita bikin aja dalam satu RT kerjasama. Semua orang tua dikumpulin dalam satu rumah, sementara orang muda berada di tempat yang lain yang bekerja mencari nafkah sama-sama dalam satu RT misalkan. Tentu itu tidak mudah di Indonesia, tapi kelihatannya sih ide wild idea-nya seperti itu. Nah, resiko penularan COVID itu sendiri masih di bawah tampek. Kita tahu bahwa kalau orang sakit tampek satu rumah itu nggak akan selesai sebelum seluruh rumah itu ketularan. Kalau corona itu 1 dari 3, jadi hanya sekitar sepertiga saja. Nah, dengan demikian syarat untuk herd immunity itu bisa berlangsung adalah atau berhasil adalah bahwa orang yang ketularan itu syaratnya tidak punya penyakit yang beresiko tadi ya. Terus dia bisa membentuk antibodi yang efektif. Dia tidak tidak membawa virusnya ke tempat orang-orang yang beresiko. Ada fasilitas kesehatan yang bisa mengobati cukup. Jadi kalau jumlah rumah sakitnya sedikit ya, jangan-jangan coba dengan herd immunity. Kira-kira cara berpikirnya gitu. Masalahnya pada herd immunity adalah ternyata RNA virus itu bisa membawa virusnya ke tempat orang-orang yang berisiko. Bisa berubah. Ada fasilitas kadang-kadang yang bisa mengobati dari mesin kopi di mesin kita itu, di sel kita itu ternyata tidak mengkopi dengan baik. Jadi akibatnya kalau tadinya virusnya bertanduk, tiba-tiba masalahnya pada virusnya nggak bertanduk. Ternyata RNA virus itu mutasi menyebabkan badan kita nggak bisa mengenali. Kalau tadinya jadi kadang-kadang kita punya tanduk, sekarang kok enggak. Nah, ini berarti bukan musuh kita, jadi akibat tidak bisa dibunuh oleh badan kita. Tapi memang kelebihannya adalah virusnya menjadi lemah tapi nggak bisa dibunuh. Tapi kadang-kadang ada yang salah copy. Dari tadinya virusnya tidak bertanduk, tercopy menjadi virusnya ada tanduknya, salah gambar. Nah, akibatnya virusnya menjadi lebih berbahaya. Ini juga menyebabkan kesulitan pada kekebalan imunitas seperti ini, dan itu sebabnya kenapa vaksinasi menjadi tidak mudah. Saat ini saja dalam 6 bulan sudah ada 6 varian ya, SARS-CoV di seluruh dunia, bisa lebih. Nah, yang berikutnya saya ingin bercerita tentang gejalanya ya. Gejalanya itu bisa macam-macam, paling banyak demam, tapi jangan lupa sakit perut, sakit jantung, kemudian sakit gangguan pernapasan yang lain, itu bisa merupakan gejala dari COVID-19 itu, termasuk sakit gatal-gatal di kulit. Nah, sebagian daripada, ini penelitian di luar negeri, ternyata sebagian dari pasien-pasien yang sakit itu, sebagian kecil sih memang, 10% bisa tidak ketahuan ketularan di mana. Ini yang kemudian menjadi kita harus hati-hati. Kalau ada orang sakit, kita jauhi. Tapi yang jadi masalah ternyata ada yang kemudian nggak ketahuan sakit, dia bisa menularkan. Ini contoh kasus di China,
ada orang pergi dari Wuhan ke saudaranya di Shanghai, dia tidak bergejala, pasien nomor 1 ini, sampai kira-kira 15 hari dia nggak pernah bergejala. Nah, selama 15 hari itu dia bisa nularkan saudara-saudaranya, saudara sepupunya, akibatnya saudara sepupunya sakit duluan. Ini yang membuat kita harus berhati-hati. Nah, tadi disampaikan penularan virus ini bisa melalui saluran nafas, bisa dari tinja, bisa dari darah, dari urin, tapi itu sangat kecil dari darah dan urin, Pak. Karena itu toilet, yang penting adalah tinja, itu harus disiram. Dari saluran nafas itu yang paling banyak, embun yang keluar itu bisa menempel ke orang lain dan masuk lewat saluran makanan nafas juga. Jadi kita pakai masker supaya jangan nyebarkan, kemudian cuci tangan, jangan sampai tangan kita nempel ke muka kita, padahal tangan kita menyentuh yang bisa menularkan. Nah, ternyata segala macam cara yang sudah disebutkan tadi, itu ternyata tetap saja tidak 100% mencegah. Kalau kita menjaga jarak, itu turun dari 12,8% menjadi 2,6% risikonya, tapi tidak nol. Kalau kita pakai masker wajah, face mask itu, masker, itu turun dari 17,4 menjadi 3,1%. Kalau kita punya proteksi wajah, pakai kaca di muka, itu turun dari 16% ke 5,5. Jadi jauh menurunkan, tapi memang tidak pernah bisa 0%. Nah, kalau sudah kemudian muncrat dari badan kita dan nempel, maka terbukti di karton itu virus bertahan 1 hari. Setelah 1 hari karton itu dibiarkan terbuka atau dijemur, dia menjadi tidak infeksius. Tapi sebelum itu dia bisa nularin orang lain. Di kayu bisa 4 hari, di sarung tangan bisa 8 jam, di stainless steel bisa sekitar 4 hari, aluminium sekitar 8 jam. Ini yang membuat kita harus menjaga tempat itu tidak tersentuh dulu, baru kemudian kita boleh sentuh. Jadi dengan demikian prinsip umum dalam pencegahan itulah jangan menularkan. Jadi kalau pulang dari area yang dekat orang sakit, rumah sakit, segala macam nengok, atau pulang dari daerah lain yang beresiko, misalkan kebetulan kita tinggal di daerah yang tidak beresiko, saya kalau tidak salah Nusa Tenggara Timur, Irian, Papua Timur, itu adalah daerah-daerah yang masih kosong, yang atau tidak banyak. Nah itu kalau pulang dari Jakarta, tolong miliki kepedulian sosial, jangan keluar rumah sampai masa virusnya selesai, yaitu sekitar 2 minggu atau maksimal 24 hari. Kalau batuk atau pilek, tolong tutup dengan tisu yang tebal dan langsung dibuang. Nah, buat orang Islam, kita ingat bahwa kita baru lepas dari Ramadan, takwa itu kan dari kata taku. Ya, kita takut tidak disayang Allah dan segala macam. Dengan demikian kita selalu berhati-hati dalam berbuat dan beribadah. Jangan sampai kita juga berbuat zolim sama orang lain, karena kalau kita melakukan perbuatan sesuatu yang bisa berbahaya buat orang lain, Rasul mengatakan la dirar wala dirar, jangan membuat berbahaya dan berbahayakan orang lain. Nah, itu Allah bisa marah karena kita cenderung untuk bisa mencelakai orang lain. Prinsip yang berikutnya adalah jangan menularkan dan jangan tertular. Nah, contohnya sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand rub, ya. Jadi kalau kita punya usaha, kita punya toko, usahakan taruh hand sanitizer di tempat yang terlihat sehingga orang kemudian juga mudah. Di rumah pun demikian, taruh hand sanitizer yang begitu suami datang langsung lihat. Jadi nggak pura-pura lupa suaminya pulang kerja, terus pura-pura lupa cuci tangan atau pula hand sanitizer gara-gara dia nggak ngeliat barangnya. Nah, selalu sediakan, kalau orang Jawa bilang tuh cemepak gitu ya, kelihatan gitu, dan selalu terisi. Nah, jangan lupa untuk mengisi. Pakai masker, jaga jarak di atas 1,5 meter. Saya anjurkan kalau perlu di atas 3,5 meter. Kemudian begitu ada kecurigaan, isolasi di kamar sendiri. Salam terpaksa kita sekarang menggunakan salam corona, istilah saya ya, salam tidak menyentuh. Gitu. Terus prinsip yang berikutnya adalah juga jangan menularkan. Jadi jangan berpergian ke tempat yang terjangkit, hindari memegang muka, terus biasakan pakai goggles ya, atau kacamata atau face shield. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa kalau ada wabah, maka Rasul mengingatkan kita untuk tidak masuk tempat itu, ya. Fala tadkhulu alaihi. Jadi jangan masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a baradi wa antum biha fala tafaru minhu. Jadi bahkan sampai kalau kita sudah terlanjur di dalamnya, walaupun kita masih sehat-sehat, jangan lari, harus berani untuk bertahan di dalam, karena kalau lari jangan-jangan kita OTG, kita nularin orang di luar.
Itu bahkan tanggung jawab orang Muslim dalam wabah ini sampai di situ. Bagi yang punya usaha juga silahkan bikin edukasi, bikin poster, bikin tulisan yang mengajarkan orang untuk menjaga jarak, kalau perlu bikin TV media di tempat kantornya untuk menjaga. Nah, ini cara cuci tangan. Cara cuci tangan itu selain kita meratakan seluruh tangan, jangan lupa sebagaimana kita wudhu adalah di antara jari-jari. Terus kemudian kita nomor 4 ini adalah menggenggam. Itu tujuannya karena di bagian telapak tangan kita itu tidak rata, jadi bisa sering kali ketinggalan, tidak kena cairannya. Terus jangan lupa jempol khusus itu harus dicuci karena yang paling sering ketinggalan. Terus ujung jari juga ya sampai ke pergelangan tangan. Nah, kalau misalkan ada yang punya toko, customer service-nya dipersilakan untuk pakai masker dan handskun yang diganti tiap 4 jam atau setiap kesentuh. Jadi tangan kita nyentuh masker, artinya masker ganti. Jadi gimana supaya nggak diganti-ganti? Jangan nyentuh masker dengan tangan kita. Kemudian kalau mungkin pasang pelindung atau tirai plastik di antara pedagang, kalau kita pedagang di pasar gitu ya, pedagang itu dengan pembelinya. Usahakan gunakan thermal scale untuk masuk ke tempat area kita berdagang. Kalau suhunya di atas 37,3 dipersilakan untuk pulang dulu. Kemudian sediakan tisu kalau misalkan orang harus menutup mukanya. Kemudian kalau bisa nih pintu-pintu nggak perlu pakai handle. Sekarang banyak pintu yang kalau bisa dilambai, pintu keluar itu buka sendiri. Itu kalau yang di tempat usaha ya. Kalau di rumah mungkin tidak harus. Kemudian bikin penanda jarak supaya kalau orang berdiri tidak berdekatan. Kalau orang masuk ke satu toko di dalamnya penuh, lebih baik nunggu di luar. Ya, nah otomatis pelayanan harus cepat supaya tidak ngantri terlalu banyak. Nah kalau customer service atau kita usaha atau kita dagang, saran saya sambil ada tirai, kemudian kita juga nanya, itu Bapak jalan pergi atau beresiko pulang dari rumah sakit atau ada keluarga yang sakit. Kalau ternyata ada, kita curiga, maka jangan menyentuh langsung barang dari mereka. Misalkan sediakan nampan kecil untuk terima uangnya atau apa gitu ya. Juga untuk kalau kita punya delivery kepada orang yang mengantar ke rumah, itu kalau ada kecurigaan lebih baik kita tidak menyentuh secara langsung. Nah, bagaimana kalau kita mencuci? Kalau kita mencuci, jangan lupa mencuci jangan dikibas-kibas. Ya, langsung masukin mesin cuci, gunakan cuci dengan suhu yang tertinggi yang dibolehkan oleh pabriknya. Kalau bisa 60 derajat setiap kali kita mencuci pakaian mereka yang pergi dari rumah. Kalau yang di rumah work from home silahkan nggak usah seperti itu. Tapi begitu ada suami yang pergi, bapak pergi pulang, nah itu kandidat untuk cucinya harus sepanas mungkin. Kalau nggak bisa ya sudah otomatis dikeringkan ya saja sekering mungkin. Kemudian alat-alat tempat mencuci biasakan dibersihkan dengan desinfektan secara rutin. Dan desinfektan banyak caranya, kita bisa menggunakan bleach atau Baclean itu ya. Itu setengah cangkir dikasih 4 liter, itu setiap kali bisa dipakai untuk ngelap. Tapi ini korosif ya, jadi merusak. Kita bisa gunakan desinfektan merek-merek yang lain yang biasanya punya glutaraldehyde atau chloroxyphenol. Kemudian untuk yang karpet atau apa, itu biasanya digosok dulu di tempat yang bernoda, baru setelah itu mungkin di laundry atau dicuci, kemudian diusahakan pakai air yang panas mungkin. Nah, sekarang kalau kita di tempat bekerja tiba-tiba atau di kamar tiba-tiba kita ketahuan ada yang positif, maka sarannya adalah kosongkan selama mungkin, idealnya 24 jam, baru kemudian dipakai lagi orang masuk ke situ atau bekerja. Setelah 24 jam, masukkan petugas untuk mendesinfektan, untuk membersihkan, baru kemudian dipakai tempat itu lagi, untuk dipakai untuk hidup dan bekerja atau beraktivitas. Nah, untuk bagi mereka yang bekerja di tempat kerja, kita sarankan untuk ukur suhu setiap masuk dan pulang kerja. Ajari setiap orang yang bekerja sama kita itu memakai masker, termasuk di rumah tangga. Orang yang bantu di rumah tangga harus bisa membantu pakai masker, cuci tangan. Kemudian kalau dia pakai hand wrap minimal 20 detik, kalau saya pakai air sabun itu 40 detik paling tidak. Kalau ada yang kemudian sakit, segera tidak masuk kantor. Jadi jangan memaksa untuk masuk kantor ketika dia punya keluhan, termasuk keluhan sakit mah. Kalau ada pulang dari tempat bekerja yang berjangkit, mohon untuk lebih baik untuk isolasi dulu. Ya. Nah, kalau berpergian gimana? Usahakan jangan pakai kendaraan umum. Pakai kendaraan sendiri, motor atau apa. Tapi kalau misalkan harus pakai kendaraan umum, perhatikan pengemudinya. Kalau kelihatannya sakit, udah batalin aja. Jangan pergi ke pasar hewan kalau bisa.
Kalau kita punya usaha, kita punya toko, kita punya apa, usahakan kalau keterampilan lebih dari 1 orang. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, segera ganti. Supaya jangan kemudian usaha itu menjadi tidak jalan gara-gara banyak yang sakit. Nah, ingin saya sampaikan tadi, sampai sekarang tidak ada bukti bahwa SARS ini menular melalui jenazah. Karena dia menular lewat batuk. Jenazah nggak batuk, jadi nggak akan menular. Tapi batuk pada saat dia sebelum meninggal, itu sempat nempel di badannya, itu bisa 4 hari ada virusnya. Jadi, jangan menyentuh jenazah sebelum 4 hari, kecuali kita pakai alat pelindung diri yang lengkap. Gitu. Jadi, nah itu sebabnya kenapa protokol menjarangkan. Kalau orang meninggal kemudian kita minta untuk tolong jangan banyak yang melayat, itu bukan berarti jenazah yang berbahaya. Yang berbahaya adalah sesama pelayat, jangan-jangan ada yang orang tanpa gejala. Itu yang dikhawatirkan. Jenazahnya sendiri nggak ada masalah, selama tidak disentuh tanpa alat pelindung. Kalau misalkan kita menyentuhnya pakai sarung tangan, boleh. Tapi kalau buat yang mandikan, harus alat pelindung sampai ke muka-muka, karena kan bisa nyiprat cairannya. Itu yang penting. Ya, jadi kalau orang yang memandikan jenazah harus alat pelindungnya lengkap, kemudian lengkap semua ya. Kemudian yang penting harus ada latihan cara melepas, karena seringkali ketularannya bukan dari si jenazahnya. Waktu mandikan, cipratannya ke alat pelindungnya, waktu buka ketularan dari alat pelindungnya itu yang harus dijaga. Makanya harus ada pelatihan bagi mereka yang mandikan jenazah. Sampai saat ini pemerintah masih menyatakan nggak bisa kecuali mereka yang di pemerintah sudah memang pegawai pemerintah, karena khawatir yang lain masih belum terlatih. Tapi saya sih mengendorse sebetulnya kalau kita bisa bikin seperti PKS bisa bikin untuk kegiatan seperti ini, kita tawarkan pemerintah. Kami punya LSM. Syukur kalau tiap kelurahan ada. Kami punya LSM yang mampu, sehingga dengan demikian tolong kami diberi hak untuk menyelenggarakan sendiri, tentu dengan kualifikasi, standarisasi, APD-nya seperti ini, protokolnya seperti ini. Ini cara melepas APD yang membuat tidak tertular. Setiap kita melepas satu tahap, melepas baju, cuci tangan, melepas kacamata, cuci tangan, melepas baju seluruh badan, cuci tangan, melepas boot, cuci tangan. Nah, ini yang kemudian harus dijaga. Tadi ya, ketika melepas face shield, cuci tangan lagi. Dan itu setiap kali ada urut-urutannya. Jangan pernah buka ke depan, bukanya ke belakang. Masker juga, bukanya ke belakang. Ya, ini kira-kira. Ini saya sudah sampaikan, mungkin PKS bisa mempertimbangkan untuk memberikan jasa laksana jenazah, karena sekarang banyak orang yang kemudian bingung, wah ini makamnya di mana, di Jakarta hanya 2 tempat, kalau tidak salah nggak bisa di tempat yang lain, tapi kalau kita bisa mengembangkan bahwa setiap kelurahan bisa, barangkali makam bisa nggak usah jauh-jauh, yang penting protokolnya betul. Nah, sekarang pencegahan pribadi bagaimana? Disarankan tetap melakukan imunisasi, karena dengan imunisasi kita nggak kena penyakit yang lain, akibatnya badan kita lemah, jadi mudah ketularan. Kemudian suplemen vitamin A, beta karotin, zinc, besi, magnesium itu bisa ditambahkan, silakan, kemungkinan akan membantu. Nah, untuk masuk sekolah, saran kita adalah tetap dijaga agar protokolnya terjaga. Makin banyak siswa kumpul, makin beresiko. Jadi gimana caranya siswa nggak usah kumpul, entah digilir atau terpaksa belajar online. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kira-kira kurang bisa ditangkap. Bila topik waliyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.